Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurul Khotimah dengan NIM 187013253253864, mahasiswa dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Program studi guru kelas MI di LPTK UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS PUI Kuningan dengan materi hak dan kewajiban siswa di sekolah. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran kita awali dengan berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Almer dipimpin ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Almer, silakan duduk kembali. Ya, seperti biasa, hari ini Bu akan mengabsen. Kelas 3 ada yang tidak hadir? Hadir semua? Coba Ibu cek satu-satu ya. Abizar Zikri Al-Aris Hadir. Abiba Rahma Hadir. Alfia Faida Asnia. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita belajar untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri ya. Sebelumnya Ibu akan bertanya. Di sini ada yang tahu apa itu hak? Saya Bu. Ya, Abiza. Hak adalah apa yang kita terima. Hak adalah sesuatu yang kita terima atau segala sesuatu yang harus kita terima ya atau kita dapatkan. Kemudian apa itu kewajiban?
kewajiban? Ada yang tahu? Sakira, Bu. Ya, silakan Sakira. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban di sekolah. Jadi nanti kalian akan mengamati materi yang Ibu sampaikan di depan tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. 2. Melalui kegiatan diskusi siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban mereka sebagai siswa. Jadi nanti di kegiatan inti kalian akan berdiskusi ya, kemudian kalian mengidentifikasi mana contoh hak dan mana yang termasuk contoh dalam kewajiban ya. Dan yang terakhir, membuat proyek yang menunjukkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban ya. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya, bagaimana jika seluruh siswa hanya menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban? Ada yang tahu jawabannya? Tidak. Baik. Kalau tidak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini ya, tentang hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita terima atau kita dapatkan. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi, lakukan, kita tunaikan atau kita laksanakan. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, harus dilakukan secara seimbang. Kemudian di sini Bu Guru ada contoh dari hak. Kita baca bersama-sama ya. Contoh hak di sekolah. 1. Biar lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi hak dan kewajiban. Silakan semuanya berdiri. belajarnya masing-masing ya. Di sini
Ibu kasih kelompok auditori ya. Ini kelompoknya, kemudian yang ini kelompok visual. Dan yang terakhir kelompok kinestetik. Nanti setiap kelompok tugasnya berbeda ya. Ya, nanti auditori, kelompok auditori akan melihat tayangan yang sudah Ibu berikan ya. Nanti dari sini kalian amati videonya ya. Nanti Ibu kasih LKPD-nya. Ini LKPD-nya untuk kelompok auditori. Nanti kalian simak videonya, kemudian mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Ya. Kalau ada masalah bisa minta tolong ke guru ya. Silakan. Untuk kelompok visual. Kelompok visual, kalian di sini akan membuat poster ya, yang sudah Ibu sediakan gambarnya atau templatenya ya. Nanti bekerja sama ya, jangan ada yang tidak bekerja sama, semuanya harus bekerja sama. Paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Untuk kelompok kinestetik, kalian akan membuat mapping atau peta konsep yang sudah Ibu sediakan gambarnya. Nanti kalian di sini bisa pisahkan ya, mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Paham? Nah, ya silakan. Sudah semua? Baik, selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikannya secara kelompoknya masing-masing. Dari diawali dengan kelompok auditori. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Akan kewajiban siswa di sekolah: untuk mendapat pendidikan dari guru, mendapatkan bimbingan ketika ada permasalahan dalam belajar, dan mendapat nilai dari guru, mendapat nilai dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, beristirahat setelah belajar, guru memilih ekstrakurikuler, kewajiban menaati tata-tertib sekolah. Ya, itu presentasi dari kelompok auditori. Coba kelompok visual, kasih saran dan masukannya. Proyeknya sudah bagus dan penyampaiannya sudah jelas. Ya, proyeknya sudah bagus dan penyampaiannya sudah jelas. Tepuk tangan buat kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan Yang lain perhatikan hasil ya. proyek kami. Kewajiban menjaga kebersihan sekolah, mengikuti upacara, mendengarkan penjelasan guru, memperoleh pendidikan, menggunakan fasilitas sekolah. Ya, itu presentasi dari kelompok visual. Dia membuat poster. Coba kelompok kinestetik ada yang kasih masukan? Siapa? Oh ya, silakan. Ya, posternya sudah bagus dan penyampaiannya mudah dimengerti. Tepuk tangan buat kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali kelompok visual. Dan yang terakhir kelompok kinestetik. Coba presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Memperoleh pendidikan dari guru, memperoleh bimbingan dan latihan, memilih dan sesuai minat, kesempatan meminjam buku perpustakaan, menggunakan semua fasilitas sekolah, beristirahat setelah belajar, kewajiban memakai seragam sekolah, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan sekolah, mengikuti upacara bendera, melengkapi diri dengan peralatan sekolah, menghormati guru. Itu presentasi dari kelompok kinestetik. Coba kelompok auditori kasih masukan dan sarannya. Siapa yang mau berbicara? Ya, silakan kasih Pak. Proyeknya sudah bagus dalam penjelasan. Ya, proyeknya sudah bagus dan penjelasannya mudah dimengerti. Tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu kembali. Dari ketiga proyek yang sudah kalian buat, menurut Ibu semuanya sudah bagus dan penjelasannya juga mudah dimengerti. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Paham ya? Paham. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD yang kedua yang akan dikerjakan secara individu ya. Siapkan alat tulisnya ya. Sudah dapat semua ya? Silahkan dikerjakan secara mandiri, tidak berdiskusi ya. Dikerjakan semampunya, sebisanya. Jangan lupa dikasih nama.
kita bahas soalnya bersama-sama ya. Bahas soalnya bersama-sama. 1. Setiap siswa memiliki hak untuk A. Melanggar peraturan sekolah, B. Mendapatkan pelajaran yang baik, C. Datang terlambat ke sekolah, D. Membawa barang yang dilarang. Jawaban kalian? B. Ada yang menjawabnya dengan benar? Benar semua? Nah. 2. Jika kita memiliki hak untuk menggunakan fasilitas sekolah, maka kewajiban kita adalah A. Merusak fasilitas tersebut, B. Menjaga dan merawat fasilitas sekolah, C. Tidak peduli dengan fasilitas yang rusak, D. Membiarkan sampah berserakan di kelas. Jawabannya? B. Ya. Nah, jika kita memiliki fasilitas di sekolah, kita mempunyai kewajiban untuk menjaganya, bukan merusaknya. Yang ketiga, siswa berhak merasa aman dan nyaman di sekolah. Kewajiban yang sesuai dengan hak ini adalah A. Mengganggu teman yang sedang belajar, B. Membantu menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, C. Mencoret-coret dinding kelas, D. Membawa benda tajam ke sekolah. Jawabannya? B. Membantu menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. 4. Kewajiban siswa saat melihat teman kesulitan memahami pelajaran adalah A. Mentertawakannya, B. Membiarkannya sendirian, C. Membantu menjelaskan dengan baik, C. Mengabaikannya dan tidak peduli. Jawabannya? C. Membantu menjelaskan dengan baik. Yang kelima, apa yang seharusnya kita lakukan saat mengikuti upacara bendera di sekolah? A. Bermain dan bercanda dengan teman, B. Menghormati dan mengikuti upacara dengan tertib, B. Tidak memperhatikan upacara, D. Berlari-lari di lapangan. Jawabannya? B. Menghormati dan mengikuti upacara dengan tertib. Ibu lihat kalian sudah paham ya materi yang sudah Ibu berikan. Kita simpulkan bersama-sama ya. Kita simpulkan bersama-sama. Antara hak dan kewajiban haruslah seimbang. Jangan sampai kita terus-menerus menuntut hak, sementara apa yang menjadi kewajiban kita abaikan. Begitu juga sebaliknya, jika apa yang sudah menjadi kewajiban kita itu telah ditunaikan, maka kita bisa menuntut hak. Jadi kita akan mendapatkan hak setelah apa yang menjadi kewajiban kita tunaikan terlebih dahulu. Nah, anak yang baik selalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi sikap-sikap menjaga keseimbangan dan hak: 1. Mendapatkan hak harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak kita aja, tapi kewajibannya tidak kita jalankan. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan banyak orang ketimbang kepentingan diri sendiri. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalian sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Nanti soal evaluasi ini kalian dikerjakan di rumah ya. Nanti di pertemuan selanjutnya dikumpulkan kembali ya, dikerjakan dengan benar.
untuk di rumah. Yaitu soal evaluasinya dikerjakan di rumah ya. Nanti di pertemuan selanjutnya dibawa kembali ya. Nanti gua akan periksa satu-satu. Alhamdulillah materi pada hari ini sudah selesai ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kekayaan suku bangsa ya. Sebelum ditutup silakan Amer untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih Amer, silakan duduk kembali. Materi kali ini sudah dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, nanti kalian di rumah baca-baca lagi, belajar lagi materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh istirahat dulu ya.